Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti, Stambuk 11255, jurusan Antropologi Sosial kelas B, mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia. Kalau lagi apa Pak Nek? Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem sosial. Sistem sosial merupakan sekumpulan elemen himpunan dari suatu unsur komponen fungsional yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kedua, masyarakat sebagai suatu sistem sosial. Masyarakat sebagai suatu sistem merupakan individu-individu yang terdapat di dalam masyarakat saling berhubungan atau berinteraksi satu sama lain, misalnya dengan melaksanakan kerjasama guna memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Ketiga, komponen sistem sosial. Komponen sistem sosial terdapat 5 komponen yang membentuk masyarakat. Pedesaan sebagai suatu sistem sosial yaitu pendidikan formal, non-formal, informal, ekonomi, kekuasaan, struktur sosial, dan keagamaan. Di sini juga saya akan menjelaskan beberapa teori. Yang pertama itu teori struktural fungsional. Teori struktural fungsional yaitu sudut pandang luas yang mencakup dan atau termaksud ke dalam sosiologi dan juga antropologi yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian yang saling berhubungan. Kedua, teori konflik dialektika. Teori konflik dialektika memandang bahwa perubahan sosial tidak hanya terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, akan tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Di sini saya akan memberi sedikit tentang faktor apa Indonesia yang majemuk ini bisa hidup damai dan berdampingan pada saat yang sama. Kemajemukan tersebut sekaligus berpotensi menimbulkan konflik. Apa penyebabnya? Masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai budaya secara logis dan mengalami berbagai permasalahan, persentuhan nilai-nilai budaya sebagai manifestasi dinamika kebudayaan tidak selamanya berjalan secara mulus. Akan tetapi permasalahan silang budaya dalam masyarakat majemuk, heterogen, dan jamak pluralis seringkali bersumber dari masalah komunikasi, kesenjangan tingkat pengetahuan, status sosial, geografis, adat, kebiasaan dapat merupakan kendala bagi tercapainya suatu konsensus yang perlu disepakati dan selanjutnya ditaati secara luas gitu. Ditambah lagi dengan posisi Indonesia sebagai negara berkembang akan selalu mengalami perubahan yang pesat dalam antar budaya yang terjadi secara dinamis. Dalam proses tawar-menawar bisa tampil sekedar sebagai pergeseran atau shift antar nilai atau persengketaan atau konflik antar nilai atau bahkan dapat berupa benturan kelas antar nilai tersebut. Di sini juga saya akan menjelaskan sedikit tentang hasil kunjungan ke DPRD Kota Kendari. Baiklah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari disingkat DPRD Kendari adalah lembaga perwakilan rakyat daerah tingkat kota yang ada di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. DPRD Kota Kendari memiliki 35 anggota yang tersebar di 9 partai politik dengan perolehan suara mayoritas diraih oleh Partai Keadilan Sejahtera. Alat kelengkapan DPRD terdiri atas pimpinan, komisi, badan musyawarah,
badan legislasi daerah, atau badan pembentuk peraturan daerah, badan anggaran, badan kehormatan, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. Di sini juga bagaimana lahir perda dibolehkannya menjual minuman beralkohol. Pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dipandang perlu untuk mengatur kembali pengendalian dan pengawasan pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol di daerah tersebut. Pengawasan minuman beralkohol dan mempertimbangkan karakteristik daerah dan budaya lokal perlu diatur pengendalian dan pengawasan penjual minuman beralkohol melalui perizinan. Yang kedua itu penting etika berbusana gitu. Etika berbusana merupakan kumpulan norma dalam berbusana yang didasarkan pada konteks budaya atau adat istiadatnya masyarakat dan sesuai dengan nilai-nilai religius yang dianut serta dipelihara dalam rangka mewujudkan masyarakat kota Kendari yang tertib dan rapi dalam berbusana. Dan yang ketiga itu pembinaan anak jalanan juga belum bisa diimplementasikan. Hal ini masih ditemukannya anak-anak jalanan yang meminta-minta lebih lagi di hari Jumat. Bahwa anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen merupakan permasalahan daerah yang membutuhkan langkah-langkah penanganan yang sistematik gitu, terkoordinasi dan terintegrasi. Dalam pelaksanaannya perlu dilakukan secara bersinergi antara pemerintah maupun non pemerintah agar mendapatkan kehidupan yang layak keberadaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Di sini juga saya akan memberikan beberapa dokumen atau momen ketika berada di kantor DPRD Kota Kendari.